welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah stay tune ya, selalu nih ya di YouTube aku. So, terus jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Nah teman HR ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai isu menarik mengenai lembaga keuangan non perbankan syariah. Salah satunya lagi adalah dana pensiun syariah atau dana pensiun lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga ini termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan non perbankan syariah. Meskipun namanya agak mirip-mirip ya, dana pensiun dan dana pensiun lembaga keuangan, ternyata kedua lembaga ini adalah memiliki manajerial atau pengelolaan yang sangat berbeda teman-teman ya. Yang pertama adalah dana pensiun. Dana pensiun ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan pemberi kerja ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya pemerintahan saja gitu ya yang bisa akses oleh semua masyarakat, bisa ikut di dana pensiun. Tidak ya teman-teman. Jadi kalau dana pensiun itu khusus untuk pengelolaan dana pensiun karyawan-karyawan di perusahaannya. Contohnya dana pensiun Telkom, berarti hanya mengelola dana pensiun dari karyawan-karyawan Telkom aja. Kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan ataupun DPLK. Nah, kalau DPLK ini selain mengelola dana pensiun di perusahaannya gitu ya, tetapi juga bisa mengelola dana pensiun dari karyawan lain atau dari perusahaan lain. Contohnya dana pensiun lembaga keuangan syariah muamalat ya. Karena setahu aku yang sudah full fledged syariah saat ini itu adalah DPLK syariahnya muamalat, bank muamalat. Jadi DPLK syariah muamalat ini bukan hanya mengelola dana pensiun muamalat, tetapi juga mengelola dana pensiun ataupun dari perusahaan-perusahaan lain juga. Jadi ekspansi keluar juga. Nah, jadi dari situ aja teman-teman harus udah pahami ya. Banyak banget isu-isu yang bisa teman-teman angkat gitu ya untuk penelitian. Pertama, teman-teman bisa cari terlebih dahulu data pertumbuhan mengenai dana pensiun. Minimal teman-teman udah tahu bedanya dana pensiun sama dana pensiun lembaga keuangan. Itu dulu yang pertama. Kemudian kedua, teman-teman cari data pertumbuhan dana pensiun secara general ya. Baru habis itu mengkerucut syariahnya seperti apa. Itu kan pasti teman-teman bisa mengcompare ya bagaimana dana pensiun syariah sama dana pensiun lembaga keuangan syariah di Indonesia pertumbuhannya, entah dari sisi aset, hasil pengelolaan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena di Indonesia ini kalau untuk dana pensiun sendiri, khususnya dana pensiun lembaga keuangan ya, ini masih sangat minim ya teman-teman. Jadi masih banyak banget gitu ya hal-hal yang bisa teman-teman lakukan riset ataupun kajian gitu, yang mana nantinya kajian atau riset tersebut bisa berdampak gitu ya, baik terhadap industri ataupun dari sisi akademiknya gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan kajian gitu. Jangan terpaku ke dalam judul terlebih dahulu, tetapi teman-teman juga bisa mulai melakukan cari riset gap ataupun isu-isu apa sih di Indonesia. Salah satunya tadi ya seperti yang sudah aku sampaikan, masih minim gitu ya di Indonesia untuk dana pensiun syariah ini. Ini kan bisa jadi salah satu penelitian ya teman-teman. Mungkin itu dulu sharing dari aku ya mengenai dana pensiun syariah. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mulai mengerjakan penelitian ataupun skripsinya dari sekarang, ataupun tesis disertasi ini bisa banget ya. Semangat!